kita bisa tunjukkan bersama-sama bagaimana kita bertugas di laut, apa yang diberikan dari para perwira kapal untuk para tarunanya. Bagaimana mereka menerima pelajaran-pelajaran di tengah ombak besar. Hormat para prajurit, pada episode hari ini, InMiliter akan mengajak para prajurit semua untuk melihat lebih dekat mengenai taruna, laut, dan misi diplomasi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di InMiliter, informasi seputar dunia militer. Pelayaran Muhibah, Diplomasi Duta Bangsa, Kartika Jalakrida hingga ASEAN Plus Cadet Cell 2026 merupakan satu kesatuan konsep besar tentang bagaimana kekuatan angkatan laut tidak hanya hadir sebagai alat pertahanan, tetapi juga instrumen diplomasi dan persahabatan internasional. Dengan KRI Bimasuci, para taruna berlayar melintasi samudra, mengunjungi berbagai negara sahabat bukan untuk menunjukkan kekuatan tempur, tetapi untuk membangun hubungan dan interaksi antar bangsa melalui pertukaran budaya, kunjungan resmi, hingga kegiatan sosial. Menjadi salah satu kegiatan utama, APCS 2026 kembali menghadirkan kegiatan seru yang tentunya bisa menambah pengalaman bukan hanya bagi taruna Indonesia, tetapi juga internasional. Di mana salah satunya yaitu kegiatan pengenalan budaya yang diadakan di Taman Mini Indonesia Indah. Tidak berhenti di situ saja. Para taruna ini terus mengikuti rangkaian kegiatan penting selama bersandar di Jakarta. Dan berikut beberapa kegiatan yang sudah InMiliter rangkum khusus untuk para prajurit semua. Setelah menempuh pelayaran panjang, menembus gelombang dari Surabaya menuju ibu kota, para taruna peserta ASEAN Plus Cadet Cell 2026 akhirnya tiba di Jakarta. Tentu perjalanan mereka tidak hanya tentang laut dan latihan militer, karena saat di darat, mereka akan mengenal Indonesia lebih dekat, lebih dalam melalui budaya. Kini, mereka telah tiba di salah satu ikon keberagaman Indonesia, yaitu Taman Mini Indonesia Indah. Sebuah kawasan yang merangkum keberagaman Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Di sana, beragam budaya, bahasa, dan tradisi hidup berdampingan, dan bagi para taruna internasional sendiri, kunjungan ini menjadi kesempatan berharga untuk memahami Indonesia lebih dalam, bukan hanya sebagai negara maritim, tetapi juga sebagai bangsa yang kaya akan budaya. Langkah pertama mereka dimulai dari salah satu anjungan paling terkenal, yaitu Anjungan Bali. Saat berada di sana, para taruna langsung disambut dengan nuansa khas Pulau Dewata, lengkap dengan arsitektur tradisional, ornamen budaya, hingga filosofi kehidupan masyarakat Bali. Di sana, terlihat para taruna Indonesia dan kadet internasional sangat menikmati waktu mereka mempelajari budaya dan sejarah khas Pulau Dewata. Bahkan saat berada di museum, mereka terlihat sangat antusias mendengarkan penjelasan tentang budaya Indonesia dan melihat langsung koleksi yang ada di sana. Tentu langkah pertama ini menjadi bagian dari pengalaman menarik yang mereka rasakan. Karena disinilah mereka mulai mengenal bagaimana budaya Indonesia tidak hanya indah, tetapi juga syarat akan makna. Setiap detail memiliki cerita, dan setiap simbol mengandung filosofi. Bagi para peserta, momen ini tentu bukan sekedar kunjungan,
melainkan juga pengalaman pertama untuk benar-benar memahami Indonesia. Bagi seorang sersan taruna pelaut Evan Surendra, kegiatan pengenalan budaya khususnya di TMII ini juga sangat berharga, apalagi banyak peserta APCS internasional yang menyambut kegiatan ini dengan antusias. Saya menggambarkan keberhasilan dari Cultural Visit ini setelah saya berbincang dengan berbagai delegasi dari negara lain. Saya melihat bahwa mereka ini rata-rata belum banyak eksplor dari negara karena waktu mereka yang dapatkan di kegiatan ini tuh sangat dikit, terutama untuk free time-nya. Jadi untuk mereka mau eksplor tentang kultur atau budaya di Indonesia itu sangatlah sempit kalau misal mereka tidak ada guide. Karena Cultural Visit ini diagendakan, yang saya lihat mereka ini terlihat sangat antusias ya, karena mereka mendokumentasikan ini dan rata-rata dari mereka juga akan melaporkan seluruh kegiatan yang mereka dapatkan di Indonesia ke negara mereka lagi. Jadi yang saya lihat bahwa mereka melihat tradisi di Indonesia, budaya-budaya Indonesia yang lebih tradisional dibandingkan modernisasi dari tempat-tempat yang mereka eksplor itu sangat berbeda, Mas. APCS ini, ASEAN Plus Cadet Sail ini, itu adalah kegiatan delegasi dari antara angkatan laut dari berbagai negara. Kami sempat melaksanakan acara formal seperti diskusi antar negara terkait angkatan laut masing-masing negara, dan itu topik yang dibawakan sangatlah berbeda dengan tradisi-tradisi dari tiap-tiap negara. Apabila membicarakan terkait budaya dari setiap negara, yang mereka bawakan itu adalah mereka sangat lebih antusias membawakan budaya-budaya mereka, terutama dari pihak Indonesia sendiri. Karena mereka datang ke Indonesia, kami lebih antusias secara langsung mengenalkan budaya kami kepada mereka supaya mereka bisa mengenalkan secara langsung kepada negara mereka saat mereka kembali ke negara masing-masing. Selesai mengunjungi Anjungan Bali, para taruna ini pun melanjutkan perjalanannya dengan mengunjungi kawasan ujung timur Indonesia, yaitu Papua. Saat berada di sana, mereka pun disambut antusias dengan tarian adat khas Papua, gerakan yang kuat, ritme yang menghentak, dan ekspresi yang menggambarkan kehidupan masyarakat Papua yang penuh semangat. Di momen inilah tak ada lagi batas negara, yang ada hanyalah kebersamaan dalam satu irama. Interaksi lintas budaya ini tentu menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi para peserta APCS. Bahkan hal ini juga dirasakan langsung oleh salah satu peserta APCS 2026 asal Australia, Lucas Purcell, yang dengan semangat menjelaskan bagaimana perasaannya bisa bergabung di APCS dan bagaimana kunjungan budaya ini menambah pengetahuan baru untuknya, khususnya tentang budaya Indonesia. I think the most valuable part of APCS 2026 for me has been the opportunity to interact with all these different cultures, especially Indonesian culture a lot, like this museum, very beautiful, very interesting, but also interact with cultures from across the world and countries that I otherwise never would have the opportunity to. And the most interesting thing I've learned about today is how ancient and unique Indonesian's culture is. Spanning back tens of thousands of years. It's very fascinating, and I'm very much enjoying learning about this place and experiencing the food and the people. Thank you. I was a bit shy at first, but by the second day, when we all had to sit in the room with the flags and we all had to interact and speak on behalf of our navies about what APCS means to us and the point of the program, I felt more comfortable speaking to other nations and the Indonesian cadets, and ever since then it's been getting more and more friendly, and I've had more and more confidence speaking to people. Selain mempelajari budaya Papua di museum, para taruna dan kadet internasional juga mendapatkan kesempatan untuk mencoba olahraga memanah. Dengan antusias, mereka terlihat bergantian mencoba aktivitas tersebut sambil didampingi oleh perwakilan adat Papua. Tentu pengalaman ini menjadi sangat berharga tidak hanya bagi taruna, tapi juga para kadet internasional. Meski hanya memiliki waktu singkat,
Namun para taruna dan kadet internasional terlihat sangat menikmati rangkaian kegiatan kunjungan budaya tersebut. Karena memang kunjungan ke Taman Mini Indonesia Indah bukan sekedar agenda perjalanan, tetapi juga bagian penting dari diplomasi dan pembelajaran. Disinilah para taruna belajar bahwa kekuatan tidak selalu tentang militer, tetapi juga tentang hubungan. Melalui ASEAN Plus Cadet Cell 2026, terbentuklah generasi baru yang tidak hanya kuat di medan tugas, tetapi juga bijak dalam membangun perdamaian dunia. Karena pada akhirnya, laut mungkin memisahkan, namun budaya akan selalu menyatukan. Jika di TMII para taruna mengenal Indonesia melalui budaya, maka di atas kapal layar mereka memahami Indonesia melalui pengabdian. Dua dunia yang berbeda namun saling melengkapi, budaya dan samudra. Tepat pada tanggal 30 Maret 2026, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut melalui Panglima Kormada RI memberikan PIN kehormatan kepada sejumlah wartawan yang pernah mengikuti pelayaran internasional bersama kapal layar TNI Angkatan Laut. Penghargaan ini diberikan kepada para jurnalis yang pernah berlayar bersama KRI Dewa Ruci maupun KRI Bima Suci. Penyematan PIN kehormatan ini dilaksanakan di atas geladak KRI Bima Suci yang bersandar di Kolin Lamil. Dipimpin langsung oleh Panglima Koarmada RI Laksamada Madya TNI Denny Hendrata. Di tengah tiupan angin laut dan tegaknya tiang layar, penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada mereka yang telah mengabadikan cerita-cerita dari laut ke tengah masyarakat. PIN kehormatan ini tentu menjadi simbol perjalanan para wartawan yang tidak hanya meliput, tetapi juga merasakan langsung bagaimana kehidupan taruna dibentuk di atas kapal layar. Dengan mengikuti pelayaran bersama KRI Dewa Ruci dan KRI Bima Suci, mereka secara langsung menyaksikan bagaimana para taruna berlatih, mulai dari latihan navigasi, tradisi laut, hingga dinamika kehidupan di tengah samudra luas. Kegiatan ini sebetulnya kegiatan yang baru pertama kali ya. Itu kita gelar penyematan. Saya atas inisiatif dan saran dari teman-teman dari media untuk mendapatkan PIN kehormatan pelayaran keliling dunia, dan saya sudah seizin Bapak Kasal. Alhamdulillah kita laksanakan, ada 20 dan 15 yang hadir, nanti yang 5 menyusul. Kita mengundang media berlayar jauh ya, mendampingi para taruna Akademi Angkatan Laut untuk mengikuti pelayaran astronomi atau navigasi besar. Bahwa yang pertama, tugas kita ini di laut, siapa yang bisa melihat, ya kan? Nah justru dengan media ini kita bisa tunjukkan bersama-sama bagaimana kita bertugas di laut, apa yang diberikan dari para perwira kapal untuk para tarunanya, bagaimana mereka menerima pelajaran-pelajaran di tengah ombak besar. Disinilah peran media dianggap sangat penting, karena memang tidak semua orang dapat melihat langsung bagaimana kehidupan di laut yang sebenarnya. Melalui dokumentasi, melalui pemberitaan media, diharapkan mampu menghadirkan realitas kehidupan para prajurit laut ke ruang publik. Bahkan hal ini juga menjadi kesempatan langka untuk melihat lebih dekat bagaimana para taruna ditempa di atas kapal layar. Seperti halnya kegiatan budaya di Taman Mini Indonesia Indah yang mempertemukan berbagai bangsa, pelayaran ini juga menjadi bagian dari diplomasi maritim Indonesia. Dan dalam program ASEAN Plus Cadet Cell 2026,
para taruna dari berbagai negara tidak hanya belajar berlayar, tetapi juga belajar tentang kerjasama dan saling menghargai. Tentu perjalanan ini akan melintasi 9 negara Asia, sebuah misi yang menggabungkan latihan, diplomasi, dan persahabatan. Dari TMII hingga geladak kapal, para peserta belajar satu hal yang sama, yaitu tentang identitas dan tentang kebersamaan. Bahwa kekuatan sebuah bangsa tidak hanya terletak pada militernya, tetapi juga pada budayanya. Melalui pelayaran ini, Taruna Akademi Angkatan Laut tidak hanya belajar mengarungi laut, tetapi juga membawa negara Indonesia ke dunia internasional. Dari keberagaman budaya di Taman Mini Indonesia Indah hingga pengabdian di atas KRI Bima Suci, Indonesia membuktikan bahwa mereka adalah bangsa yang kuat, baik di darat maupun di laut. Dari darat menuju laut, dari budaya menuju pengabdian. Setelah menjalani rangkaian diplomasi dan pengenalan budaya di Jakarta, kini para taruna peserta ASEAN Plus Cadet Sail 2026 pun kembali melanjutkan perjalanan mereka. Bersama kapal latih kebanggaan TNI Angkatan Laut KRI Bima Suci, mereka mengarungi perairan Laut Jawa. Disinilah perjalanan sesungguhnya dimulai. Pelayaran Muhibah Diplomasi Duta Bangsa sendiri tidak hanya menjadi ajang diplomasi maritim, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran nyata bagi para taruna dan kadet internasional. Dan di hari kedua pelayaran ini, Taruna Akademi Angkatan Laut bersama kadet internasional mulai mengikuti latihan peran layar di atas KRI Bima Suci. Terlihat suasana geladak kapal sudah sibuk sejak pagi hari. Langkah-langkah cepat bergemuruh, aba-aba tegas terdengar lantang, dan koordinasi yang terukur menjadi pemandangan utama di tengah hembusan angin laut. Berdampingan dengan kadet dari berbagai negara, para taruna Indonesia mulai bersatu dalam ritme kerja. Tidak ada perbedaan bahasa, tidak ada batas negara, yang ada hanyalah kerjasama. Latihan peran layar menjadi salah satu materi utama dalam pelayaran ini. Sebuah latihan yang tidak hanya menguji fisik, tetapi juga mental dan kekompakan tim. Dalam latihan ini, para taruna dan kadet secara bersama-sama mengembangkan 3 layar persegi utama milik KRI Bima Suci, yaitu layar Jeep Dasturi, Dasturi Pengapu, dan Bansi. Proses ini tentu tidak dapat dilakukan seorang diri. Setiap tarikan tali dan setiap langkah harus selaras, karena kapal layar hanya bisa bergerak sempurna jika seluruh awak bekerja sebagai satu kesatuan. Kepala Dinas Divisi Layar KRI Bima Suci mengatakan jika latihan ini memang bertujuan untuk membentuk jiwa kebersamaan yang akan menjadi bekal penting bagi para taruna di masa depan. Karena di balik setiap layar yang terbentang, terdapat nilai-nilai penting yang ditanamkan, yaitu kedisiplinan, ketepatan, dan kepercayaan. Disinilah para calon perwira dilatih untuk memahami lebih dalam bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang memberi perintah semata, tetapi juga tentang mampu bekerja bersama. Dalam momen tersebut, tidak hanya taruna Indonesia saja yang menunjukkan kemampuan mereka. Para kadet dari berbagai negara juga turut ambil bagian, di mana kehadiran merekalah yang menjadikan latihan ini sebagai ruang pertukaran pengalaman tentang bagaimana setiap angkatan laut bekerja dan berlatih. Karena bagaimanapun di atas kapal layar ini, perbedaan bisa berubah menjadi kekuatan. Bagi Taruna Akademi Angkatan Laut sendiri, latihan ini menjadi pengalaman yang sangat berharga. Sementara bagi kadet internasional, pelayaran ini menjadi kesempatan langka di mana mereka bisa belajar langsung di lapangan.
Tentu saat berada di tengah laut, latihan ini bukan soal teknik, tetapi juga tentang bagaimana membangun kepercayaan satu sama lain. Karena sejatinya, ketika setiap individu dapat memahami perannya masing-masing, maka semua itu sudah cukup untuk membuat kapal dapat melaju dengan sempurna. Latihan peran layar ini tentu juga menjadi bagian penting dari misi diplomasi maritim Indonesia. Karena melalui ASEAN Plus Cadet Sail 2026, para taruna dan kadet tidak hanya belajar menjadi pelaut, tetapi juga menjadi duta bangsa yang membawa nilai, persahabatan, dan kerjasama internasional. Seiring berjalannya waktu, layar demi layar pun berhasil dikembangkan. Sehingga kapal dapat terus melaju, membelah perairan Laut Jawa untuk membawa harapan dan masa depan. Di atas geladak KRI Bima Suci, para taruna dan kadet telah belajar satu hal penting, bahwa sejatinya keberhasilan tidak akan pernah bisa dicapai sendiri. Melalui pelatihan peran layar ini, para taruna Akademi Angkatan Laut dan Kadet Internasional diharapkan mampu membangun jiwa kebersamaan, kepemimpinan, serta kerjasama tim. Sebuah bekal penting bagi mereka yang kelak akan menjadi perwira di Angkatan Laut masing-masing. Dari laut inilah mereka mulai belajar tentang kehidupan. Dari kerjasama ini, mereka belajar tentang kepemimpinan, dan dari pelayaran ini, lahir generasi baru penjaga samudra dunia. Dari hangatnya keberagaman budaya di Taman Mini Indonesia Indah hingga khidmatnya penyematan penghargaan di atas KRI Bima Suci dan kuatnya kerjasama dalam latihan peran layar di perairan Laut Jawa, semua ini menjadi satu rangkaian perjalanan yang tidak hanya mampu membentuk kemampuan, tetapi juga karakter para taruna, baik dari Indonesia maupun internasional. Dalam program ASEAN Plus Cadet Sail 2026, para taruna dan kadet internasional belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya terletak pada strategi dan teknologi, tetapi juga pada kebersamaan, saling percaya, dan rasa hormat antar bangsa. Dari darat hingga samudra, Indonesia berhasil membuktikan bahwa mereka kini telah hadir tidak hanya sebagai pasukan, tetapi juga sebagai jembatan persahabatan. Sekian dulu cerita kita hari ini. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya, pastinya dengan cerita menarik lainnya hanya di InMiliter. Informasi seputar dunia militer.